pengeluaran dan biaya manfaat selama umur proyek ya. Nah, tadi untuk mendapatkan biaya tahunan itu ya biasanya ditarik dulu ke pertama ke tahun awal baru dibagi-bagi begitu ya. Atau juga biasa juga dibawa ke tahunan akhir feature-nya kemudian bagi menjadi berapa anualnya. Nah itulah gunanya ilmu anual dari ilmu price apa yang present. Kemudian feature-nya yang EP, F dengan A. Nah, ini tadi biaya tahunan ya. Pertama, kemudian kita masuk ke biaya tahunan konstan. Kita membuat semua biaya yang diperlukan menjadi biaya tahunan, ya, supaya tahu ya sama lah dengan mengkredit motor kan, mobil apa motor lah kan paling banyak lah karena kalau rumah di sini mungkin satu dua saja yang mengkredit rumah kalau ada ya. Oh, yang mengkredit kan orang tuanya atau ini. Yang kalau motor ya bisa lah karena rata-rata pakai motor. Itu membuat nah dan juga kalau nah contohnya aktualnya itu kalau biaya sekarang contohnya kalau kita membeli membeli motor ya biasa diperlihatkan itu brosur. Contohnya mungkin Honda Beat, harganya berapa? 20 juta lah, anggaplah 20 juta. Nah, 20 juta itu kan harga sekarang. Nah, tapi dikasih tahu bahwa bunganya 5%. Nah, 5%. Tapi di apa 5% per tahun. Nah, dan harus lunas selama 3 tahun. Nah, terserah pilihan. Kan begitu. Kan bisa dihitung. Tapi mereka juga menghitungkan kita. Nah, makanya keluarlah bahwa memang ada harga sekarang ini 20 juta. Nah, kalau DP berapakah 500.000, tapi bulanannya sekitar begini. Nah, ya kan itu maksudnya kalau DP kan awal, anggap saja DP-nya tidak ada nol. Tapi dia sudah kasih kita bahwa bulanannya kalau mau lunas dalam 3 tahun yang dibayar sebesar ini, ya kan per bulan, gitu ya. Kalau mau lunas selama 2 tahun sebesar ini, kalau mau lunas selama 1 tahun sebesar ini, coba lihat semakin banyak waktunya semakin kecil bulanannya. Tapi kalau dihitung-hitung sampai total keseluruhan sampai 3 tahun itu lebih banyak sebenarnya biaya yang dikeluarkan dibanding kalau lunas dalam 1 tahun dibanding kalau lunas dalam saat kontan ya atau saat itu dari awal saja. Tadi 20 juta. Nah, coba hitung-hitung itu kalau kredit kredit motor itu dalam kayak 5% saja. Kalau kita menghitung pakai percent value P dengan ada hubungannya dengan F kan begitu. Dia eksponensialnya P dikali 1 ditambah 5% pangkat berapa gitu. Kalau 1 tahun kan per bulan kali 12, nah 5% itu kan per bulan. Ya hitung-hitungannya berapa itu. Ya bisa-bisa diambil uang kita dari tadi 20 juta. Ternyata kita kalau kita mencicil dalam 1 tahun 12 kali, kan hitungan bulanan ya. Mereka kan menghitung bulanan bukan tahunan. Maksudnya 1 tahun, kan kalau tahunan kan sedikit kecil 3 tahun, tapi dia pakai bulanan. Kan kalau 12 bulan. Maka biayanya itu sebesar, ya bisa-bisa jadi dari 20 jadi 30 juta ya, kalau dihitung-hitung. Kalau lunas dalam 20 tahun bisa-bisa jadi 30 juta. Berapa? 40 juta. Nah, kalau lunas selama 3 tahun bisa-bisa jadi 50 juta. Nah, itu coba lihat. Coba hitung-hitung sendiri kalau ada ininya. Nah, kalau dihitung secara apakah antara tadinya kalau awal 20 juta, nah pas tahun ketiga, akhir tahun ketiga 50 juta, nah 50 juta itu adalah itu adalah biaya saat akhir. Itu feature-nya 20 juta itu adalah present. Nah, itulah. Nah, tapi kalau mau dari 0 sampai 50 itulah yang bulanannya, itulah A. Ya, itulah mencicilnya berapakah? Yang tadinya 20 juta mungkin yang mencicilnya supaya selesai dalam 3 tahun, ya pasti kita cicil selama sebanyak berapa kan? 2 juta per bulan atau 1,5 juta per bulan kan gitu. Ya, itulah antara P A dengan F.
Ya, coba hitung-hitung. Nah, biasa itu 3 masalahnya memang ini 2 juta tapi tidak terasa ternyata dalam 3 tahun ternyata motor motor yang kita beli itu harganya 50 juta, ya kan? Ya, atau ya harganya 30 juta, atau 40 juta, bukan 20 juta walaupun di ini 20 itu 20 juta itu adalah nilai nilai sekarang ya. Nilai ke depan harganya 50 juta. Begitu, begitu ya. Makanya tinggal memilih. Masalahnya ya kenapa orang mau memilih antara misalnya kontan? Ya tergantung. Kalau ada uang memang bisa kontan, tapi kalau tidak ada uang, kemampuan uang di tabungan hanya 5 juta, bagaimana mau dikontan? Nah, terpaksa ya supaya kurang-kurang cicilnya ya dikasih DP. Kan begitu, DP-nya ya sesuai tabungan, mau habiskan tabungannya 5 juta atau mau setengahnya berapa itu, 2,5 juta atau hanya 1 juta atau terserah, tinggal hitung-hitung kembali. Ya, nah inilah yang ini. Nah, inilah yang mau dilihat. Nah, itu pun juga kalau memang di perjanjian waktu mengkredit juga eh, ada di situ bahwa bunganya itu flat, maksudnya kalau 5% sampai akhir tidak 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 ada namanya walaupun terjadi resesi mau bunga bank 10% atau 20% terjadi inflasi apa besar-besaran tetap kita tetap hanya membayar 5% kan gitu. Tapi ada juga yang mengikuti fluktuasi bunga bunga bank atau mengikuti fluktuasi inflasi yang terjadi. Nah, itu ya. Nah, itulah yang ini. Nah, ini biaya tahunan konstan yang membuat semua biaya diperlukan menjadi biaya tahunan, ya kan? Ada uang tadi. Karena biaya analisis teknisnya muncul beberapa alternatif, maka biaya tahunan yang paling ekonomis adalah biaya paling murah. Salah satu alternatif. Maksudnya ini ada contoh di sini. Ya, nah contohnya ini. Nah, analisis, tapi ini dibawanya ke ini ya. Contoh ini apa? Dana dolar ya, contoh pembangkit ini. Nah, karena Profesor kasih contoh pembangkit proyek pembangkit ini. Ya, ini ya, hasil analisis ini pertama, ini adalah contoh pertama analisis ada 3 alternatif biaya ya. Pertama membangun saluran terbuka di bawah sesuai kemiringan lembah karena spion dari banyak melalui lembah saluran ada 3. Ini adalah contoh dari pembangun proyek membangun saluran saluran air ini PLTM ini air atau PLTM ini apa mini hidro atau inilah air lah supaya lebih kalau bilang mana mini mana mikro karena perbedaan kapasitas ya. Kalau mikro itu di bawah 500 kPa sedangkan mini antara 500 sampai 20 megawatt 500 kPa ya atau 0,5 megawatt sampai 20 megawatt itu mini hidro. Tapi 20 megawatt ke atas itu PLTA, tapi kita gabung saja lah ini pembangkit listrik tenaga air. Ini membangun menghitung kira-kira berapa biayanya salurannya ya. Nah, ini membangun saluran terbuka di bawah sisi kemiringan lembah. Ini kan maksudnya saluran terbuka, istilahnya ada saluran airnya. Maksudnya sebelum masuk penstop itu kan ada bendungan. Bendungan air itu kan sebelum masuk air ke turbin, turbin kan itu ada saluran namanya penstop ya, penstop ya, penstop. Itu kayak pipa atau nah sebelum masuk ke penstop, penstop itu kan sudah stabil situ, ada namanya bak penampung. Nah, ya, bak penenang semua penstop. Nah, dari bak penenang itu sampai ke bendungan. Nah, itulah saluran saluran airnya. Nah, inilah contoh bagaimana cara pembiayaannya untuk membangun. Nah, ini apakah ada 3 alternatif untuk pembangunan itu saluran saluran kalau istilahnya ini saluran inilah eh, kalau saluran ada contoh ada saluran terbuka dibikin atau yang hanya betul-betul di bawah sisi kemiring ini maksudnya pakai bronjong saja terbuka dicor saja kayak selokan biasa mirip-mirip selokan atau saluran air kayak di irigasi. Nah, kedua ini pakai apa sip John dari baja yang melalui lembah. Kemudian ada aqueduct beton bertulang. Nah, ini dibikin bertulang betul dia. Ya kan? Karena ada kayak saluran itu.
di yang kayak selokan-selokan itu dikasih apa lagi namanya itu gorong-gorong itu mirip-mirip ini. Ini saluran aku ada batan bertulang. Nah, kalau ini Sip John dari baja yang melalui lembah. Ya, ini hanya apa ini Sip John. Tapi ini saluran ini ya. Oh ini kalau yang ini di atas hanya sebatas terbuka ya kemiringannya. Selain ini hanya berupa bottom-bottom biasa. Kalau ini Sip John inilah yang anu apa pakai kayak mirip-mirip bronjong lah. Ya tapi terbuka masih terbuka ini ya. Kalau di bawah ini sudah beton. Nah, ini biayanya kalau pakai saluran terbuka biasa kemiring ini modalnya itu adalah 1,5 juta dolar. Nah, ada biaya modal namanya, biaya investasi ya. Kemudian biaya operasi maintenance, maksudnya biaya mengoperasikan dan perbaikannya per tahun 50 50 ribu dolar. Nah, umur proyek maksudnya ini bisa bertahan sampai 100 tahun ini. Ini operasi mulai saat operasi sampai akhir operasi umur teknisnya 100 tahun. Ya. Nah, kalau pakai Sip John dari baja melalui lembah, biaya modalnya 1,2 juta. Tapi biaya operasi maintenance-nya, OM-nya per tahun ini 60 ribu dolar ya. Nah, sedangkan ini umur proyeknya dia hanya bertahan 30 tahun. Nah, sedangkan yang ketiga saluran aqueduct ini batuan bertulang, biaya modalnya memang besar 1,8 juta US dollar ya, operasi maintenance-nya 40 ribu dolar. Tapi umur umur ketahanannya 40 tahun. Nah, bisa dilihat sini lah, semuanya berbeda kan, ada 3 jenis ini berbeda semua kan. Baik biaya modalnya juga sudah berbeda. Ada 1,5 juta, ada 1,2 juta, ada 1,8. Setelah itu dia biaya operasi maintenance-nya juga berbeda, 50, 60, 40. Nah, kemudian umur ketahanannya bendanya ini, benda yang dibangun ini, ada yang sampai 100 tahun ketahanannya, ada yang sampai 30 tahun saja sudah habis nilai teknisnya. Kalau umur proyeknya ya ini 40 tahun ini saja kalau pakai beton. Nah, coba dilihat dari segi biaya modal saja, yang paling tinggi kan adalah Aquadex beton ya, selain investasinya ya, dimodali untuk membangunnya 1,8 ini. Nomor 1, nomor 2 adalah saluran terbuka, nomor 3 adalah Sip John dari baja. Nah, ini berarti ini yang pertama yang besar ya, yang paling murah adalah Sip John. Kan tadi kembali lagi bahwa bila analisis teknisnya muncul beberapa alternatif, maka biaya tahunan yang paling ekonomis adalah biaya yang paling murah. Nah, ini mau dicari biaya tahunannya. Nah, itulah yang diambil sebagai alternatif pertama yang paling murah. Kalau ini kan ada 3 tadi alternatif ya, rencananya kenapa ini mau diambil kalau biaya biaya tahunan yang paling murah. Biaya tahunan ini ada ya kalau di sini ada 3 faktor sini diperlihatkan tergantung dari biaya modal dengan biaya operasional maintenance dan melihat berapa lama itu umur teknis dan ekonomisnya bisa bertahan ya. Nah, dari segi operasi maintenance lebih murah aku ada. Kalau tadi coba aja. Kalau biaya modal orang pasti akan memilih Sip John ya karena ini paling murah 1,2. Kemudian nomor 2 adalah saluran terbuka, nomor 3 adalah aqueduct-nya, betonnya. Nah, ini dari segi kemurahan. Dari biaya operasi maintenance-nya, operasi maintenance ini maksudnya pengoperasian ini istilahnya ada biaya pegawai, karena biaya ini ada fix, ada variabel, ini gabungan ya. Ada biaya pegawai, ada biaya kalau dia pakai mobil pegawainya ke sana, biaya istilah operasinya, biaya bensin, biaya olinya mobilnya, apa semua kendaraan ada. Maksudnya biaya pegawai itu gajinya ya. Sudah masuk biaya kopi, biaya apa semua, biaya makan. Kemudian maintenance ini ya kalau ada rusak-rusak harus diperbaiki ya, beli semen, beli apa semua, menggaji tukang untuk memperbaikinya atau beli bahan-bahan. Nah, inilah per tahunnya dihitung. Tapi ini ya. Nah, dari segi biaya OM per tahun yang paling murah adalah malahan yang paling murah adalah saluran aqueduct betonnya yang paling murah. Nah, dari biaya investasi tadi Sip John yang bagian kedua tadi ya. Yang ketiga ini yang paling murah kalau OM
Nah, tapi dari umur proyek, ya kita akan memilih saluran terbuka karena 100 tahun bertahan, ya kan? 100 tahun ini bisa bertahan. Maksudnya 100 tahun ini baru diganti dengan peralatan, baru diganti lagi dengan saluran terbuka yang baru, gitu ya. Nah, coba ya, nanti masing-masing punya keunggulan. Ada yang menang di biaya modal, ada yang menang di biaya operasi maintenance, ada yang menang di umur proyek. Bebas menentukannya. Nah, inilah lanjut. Ini contoh ini konstan kedua represi. Yang tadi ya. So, oh bukan. Enggak, karena saya nggak hafal apa yang ditampilkan. Nah, ini yang pertama hanya contoh ya, ini bisa. Nah, yang kedua ini contoh lagi proyek. Contoh pertama, bukan, lanjut ya. Bunga 75 depresiasi. Bukan. Betul, ini lanjutannya ya, lanjutannya. Nah, jika bunga sebesar 5%, yang tadi kan modalnya ini kan sudah modal 1,5 juta ya, ini 1,2 juta, 1,8. Nah, ini kan biaya modal ini mau pinjam atau biaya ya, atau modal sendiri tetap harus pakai modal kan? Pakai apa kita menghitungnya? Ini kan berarti ini menghitung 100 tahun ini. Ini N-nya 100 tahun, ini 30 tahun, 40 tahun. Nah, eh, ini eh, dia baik baik modal maupun modal sendiri maupun pinjaman tetap kita harus menghitung berapa bunganya ya, karena itu sebelumnya saya bilang bahwa sebenarnya orang membawa investasi itu kenapa dihitung-hitung ini, karena siapa tahu lebih menguntungkan kalau uangnya disimpan terus di bank yang pakai deposito saja dibanding membuat investasi kemana-mana. Kenapa? Karena kalau bank walaupun bunganya 2%, tapi aman kan, dijamin depositonya. Maksudnya kalau memang depositonya 10 tahun, ya aman kan di bank, tidak hilang-hilang uang, tidak ada risiko daripada investasi. Kayak contohnya pembangkit ini, eh, memang apa akan nilai kembalinya interest diskon diskon faktornya atau interestnya itu 10%, tapi risikonya besar. Ini ya risikonya besar, bisa-bisa terjadi bencana, rusak bendungannya, atau terjadi musim kemarau panjang, tidak ada air, ya kan? Intinya, ya bagaimana cara mengembalikan uang pembangkit listrik utamanya PLTA, ya berapa besar energi yang bisa dijual kan? Nah, bagaimana cara menjual listrik kalau tidak ada air? Bagaimana cara menjual listrik kalau rusak bendungannya? Nah, itu ya. Atau konsumennya tidak mau beli listrik lagi, kembali pakai, bukan lagi listrik dia pakai, kembali pakai lilin ya, bisa juga begitu, banyak faktornya. Nah, nah inilah makanya tetap menghitung bunga. Nah, inilah eh, bunga 5%. Nah, setelah dihitung-hitung pakai bunga 5%, maka nilai bunga dari investasi dari tadi ya pakai saluran terbuka, dia harus mengembalikan bunganya 75.000 ya. Ini kalau ini 60.000 ya kan, kalau di biaya biaya pertama 50 60 ya ini kan dia 1,5, maka dia dapat 75.000 ya bunganya ini 60.000 eh, ini 60.000, ini 90.000 ini bunganya maksudnya per tahun ya, ke 5% dari 1,5 ini 5% dari satu bunganya kan berapa bunganya? Kalau bunga dia minjam modal 1,5 juta, kemudian tahun depan dia harus bayar bunganya 5%, kan ini bunganya 75, dari mana dapat 75.000 ya, kali 5% saja, 1,5 juta kali 5% ya, kali 5 bagi 100 ya, makanya dapat 75.000 ya kan. Nah, dari mana 60.000? Ya ini tadi 5% kali 1,2 juta, 60.000. Dari mana dapat 90.000 dolar dari bunga 5% ini ya? 5% kali 1,8 juta, 90. Ya inilah kan kita menghitung ini hitungan per tahun ya.
Ini bunga yang harus dibayar per tahun ini 75 juta ini, apa 75 ribu dolar untuk alternatif pertama, alternatif keduanya 60 ribu, 90 ribu ini. Nah, kemudian kita menghitung depresiasi. Maksudnya depresiasi ini, nanti ini ya, tunggu materi nanti dijelaskan sebelumnya sudah Pak, kamu sudah dijelaskan, kayaknya sudah dijelaskan sama Prof. Ansar ya, depresiasi. Ini kan langsung berarti ini sudah dijelaskan sebelumnya. Depresiasi itu sama dengan eh, kalau ini ya, co- co- tidak menghasilkan ya, kalau beli beli motor itu tidak menghasilkan. Nah, contohnya apakah beli rumah lah, atau ada rumah, atau kita bicara pembangkit ini saja supaya tidak meluas. Nah, ini ada pembangkit ya. Pembangkit itu yang kayak tadi, atau inilah saluran eh, ini ya, saluran untuk PLTM ini dengan biaya 1,5 juta ya. Nah, ini 1,5 juta. Dia kan nanti kalau umur proyeknya, umur teknisnya ini, dia akan habis umurnya, maksudnya tidak bisa lagi dipakai selama, kalau lewat 100 tahun, tapi dalam 100 tahun itu harus kembali, istilahnya bukan 100 tahun itu dia harus kembali baru, ya kan? Nah, bagaimana cara supaya kembali baru ini proyek atau benda ini dalam waktu tahun 101, maka perlu disimpangkan modal untuk membuat lagi Iya. saluran terbuka yang baru saat istilahnya mengembalikan kembali baru ya pada saat tahun 101. Nah, itulah bagaimana caranya ya tadi ya, dihitung depresiasi. Nah, caranya depresiasi itu ada yang flat, maksudnya langsung dibagi 100 saja. Bisa bagi 100 ini, 1,5 juta dibagi 100, bisa juga ada caranya, ada depresiasi ganda, ada depresiasi linear, ada non linear ya. Kayaknya Prof. Ansar sudah menjelaskan mungkin ya yang depresiasi ini. Kalau enggak nanti pertemuan berikutnya lah. Seperti diterima dulu, ini depresiasi sama dengan disimpangkan uang untuk pada saat tahun 101 sudah terpasang peralatan yang sama, maksudnya modal untuk membangun peralatan yang sama dengan ini yang dipakai sekarang. Ya nah ini lagi depresiasi. Kalau ini depresiasinya lagi ini. Nah, kenapa ini 570 ya? Karena dibagi 1,5 juta itu dalam 100 tahun, tapi dia pakai model ini ya. Ini kan feature-nya dibagi kemudian 5% ini. Nah, ini hanya kenapa 18 ya? Karena 30 tahun saja. Nah, ini kenapa 14? Maksudnya lebih kecil karena memang walaupun modalnya besar, ya kan? Karena ya tadi dia besar ini, karena dia pembagiannya kecil ya, ini 30, ini 40. Nah, kemudian biaya operasi maintenance-nya, kalau ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini adalah biaya tahunan, nah, makanya 50, 60, 40. Nah, setelah itu didapat lah, ini biaya tahunannya, sudah jelas ya bahwa biaya tahunan ini. Di jumlah biaya bunga per tahunnya berapa dibayar, kemudian depresiasinya maksudnya uang yang harus disimpan, ditabung untuk investasi saat 1001 nanti, tahun 101 ini tahun 31 ini tahun 41. Ini maksudnya ini per tahun harus disimpan. Nah, tapi jadi biaya semua ya. Ini kan uang mau disimpan, berarti ini dianggap biaya untuk menyimpan uang, berarti ada biaya, dianggap biaya. Maksudnya walaupun biaya tapi nanti itu diambil untuk disimpan, anggap dia. Nah, kemudian ya sama lah kalau sewa rumah, kalau menyewakan rumah ada uang sewa ya disimpan itu, karena pas selesai orang menyewa rumah maka ada namanya biaya memperbaikinya kembali seperti rumah baru. Contohnya ya biaya pengecatannya, biaya apanya, sama dah kos-kosannya. Itu ibu kosnya atau pak kosnya pasti menyimpan uang untuk pas keluar dari kos-kosannya ya dia harus lagi ya, itu depresiasi. Dia harus memperbaiki kamarnya lagi yang mungkin sudah banyak cerut-cerutannya, ada nodanya atau apa semua ya, bekas-bekasnya semua. Ya, bekas makan, bekas ini.
kasurnya apa sudah warna rantas atau apa semua, dia harus ya yang punya kos-kosan itu membuatnya seperti baru kembali. Nah, itulah dari mana biayanya? Ya, itulah sebenarnya biaya depresiasi itu. Ya, nah ini biaya operasional maintenance-nya. Nah, ini dijumlahnya semua. Setelah dihitung, ternyata dari segi ini saja, eh, ternyata lebih murah ini yang 100 tahun ya. Walaupun mahal ini dia tengah-tengahnya. Nah, nanti ke bunga 10% bagaimana? Dinaikkan. Nah, dari kalau 5% ini sudah mau habis waktu 5 menit lagi. Kalau tiba-tiba habis berarti selesai ya, karena kita enggak ini. Nah, yang penting saya sudah jelaskan biar satu contoh saja. Nah, nah ini kalau bunganya 5%, coba lihat. Kalau bunganya 5%, yang paling murah itu adalah alternatif pertama. Tapi kalau bunga 10%, yang paling murah itu adalah alternatif kedua. Nah, coba lihat bagaimana kepengaruhnya bunga bank atau bunga. Maksudnya bunga di sini bukan maksudnya bunga bank atau apa ya. Maksudnya pengembaliannya, ya kan? Kalau biaya sendiri nanti tanya kenapa lagi? Kalau ini kan bank, kalau itu kan pinjaman. Nah, kalau modal sendiri, nah makanya ambil istilah sini discount rate. Nah, itu discount rate sebenarnya. Maksudnya dipinjam atau milik sendiri dianggap istilahnya discount rate lah. Maksudnya kita harus mengembalikan walaupun ke untuk diri kita sendiri. Kan tadi saya bilang bahwa ada faktor apakah bagaimana lebih menguntungkan menginvestasikan uang atau menyimpan uang di deposito kan saja uang itu, ya nah. Nah ini coba lihat antara bunga ini. Ya kalau memilih yang mana? Nah, seandainya bunga bank kalau pinjam meminjam uang, makanya bahwa bunganya 10% ya ambil alternatif kedua, tapi kalau bunganya rendah ya ambil alternatif pertama, namanya investasi ya. Lanjut. Nah, Nah inilah yang apa memilih biaya biaya konstannya ini. Nah, ini maksudnya konstan. Ya, 5% flat sampai habis. Ini 10% flat habis. Ya, bisa menghitung ya, bisa ikuti ini. Nah, ini sudah biaya ini. Nah, karena berikutnya ini contoh kedua pembuatan PLTU PLTA. Nah, ini. Nah, sama saja ya. Ini sudah mau habis lagi, enggak apa-apa. Pembangkit 100 megawatt untuk melayani 100 megawatt beban puncak PLTU. Ya, alternatifnya ada dua, membangun PLTU dekat tambang. Ini bisa dibaca-baca lagi ya. Yang penting sudah saya jelaskan sini. Contoh pertama, contoh kedua. Nah, PLTU dekat tambang atau PLTA dengan jarak 120 mil. Kalau faktornya ini orang-orang listrik ini, tidak apa-apa lah. Kalau ada, di sini kan umum, ekonomi teknik kan umum. Ada faktor beban. Faktor beban itu beban rata-rata dibagi beban puncak. Karena beban listrik itu selama 24 jam itu tidak merata. Ada puncaknya biasa malam hari. Tapi rata-ratanya tadinya puncaknya 100 megawatt. Nah, sebenarnya rata-ratanya hanya 50 megawatt. Nah, makanya ini ada namanya faktor beban. Nah, secara ini dihitung-hitung produksinya bahwa pembangkit itu harus memproduksi 700 ribu megawatt hour atau 700 gigawatt hour GWH. Ya, pembangkit ini. Nah, ini alternatifnya setelah dihitung-hitung ada ini kalau PLTU ini ada dua untuk mendapatkan 700 GWH tadi, maka ada ini investasinya ya PLTU ini kita harus menginvestasikan sebesar 16,5 juta US dollar. Nah, kalau PLTA kita harus menginvestasikan 49,5 juta US dollar. Tapi walaupun ini murah ini PLTU, mahal di PLTA, hasil akhirnya adalah total biaya tahunannya itu masih lebih murah PLTA dibanding PLTU. Nah, coba lihat. Kalau PLTU itu 5,4 juta US dollar per tahun. Sedangkan PLTA 4,6 juta US dollar per tahun. Kenapa bisa? Nah, dari segi investasi ini walaupun mahal ini kan dari segi bunga ya pengembalian secara bunga bang ini ya dari ini maka 3,9 ini tadi dari segi biaya ya ini coba lihat
walaupun mahal ini yang bikin murah itu apa? Apanya yang murah ini? Harga dia tidak menggunakan, tidak ada namanya kalau PLTA faktor, ada operasinya minimum walaupun sini OM, tapi biaya bahan bakarnya ya. PLTA kan tidak ada biaya bahan bakarnya. Sebenarnya masih ada sih biaya itu pajak air ya, biasanya dari Pemda. Tempatnya itu dipajaki sama Pemda, biasanya Rp10 per KWH. Nah, tapi tergantung dari Perdanya, dari Pemdanya. Rp10 per KWH biasanya. Pajak air namanya. Pajak pembuatan air sama juga kalau PDAM kan biasa juga. Nah, nah ini coba lihat, yang membuatnya mahal ini adalah biaya bahan bakar. Kalau dari segi biaya depresiasi, operasi maintenance, hampir-hampir sama ya, 200 ini, depresiasinya 200, ini 230, PLTU 230. Kenapa? Karena PLTU itu 25 tahun habis umurnya, sedangkan kalau PLTA 40 tahun depresiasinya ya. Ini mau habis waktu ya, kalau tiba-tiba putus, kita selesai kuliah saja ya, maksudnya bisa dibaca-baca lah. Nanti saya kirim bahannya, tapi tidak apa-apa sampai akhir. 40 menit kayak Zoom. Nah ini, bisa dihitung-hitung ya. Yang membuatnya murah ini, kenapa? Ini tadi ada faktor-faktor yang membuatnya murah. Jangan dilihat wah mahalnya itu air, tapi dilihat Pak, air itu kalau sudah terbangun tidak ada lagi biaya bakar, tapi PLTU